Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 9 Januari 2025. Waktu berjalan terus, tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti. Seiring pula dengan hari, bulan dan tahun. Karena saat ini bulan Januari, bukan bulan Desember tahun 2024 dan tahun 2025. Selalu saya katakan berulang-ulang, supaya kita sadar waktu berjalan terus. 1 Januari 2025 sudah kita lewati dan tidak akan terulang. Ingat Bapak Ibu. Ya. Jadi biar waktu-waktu yang kita jalani, jangan kita hidup sembrono. Jangan hidup carelessly. Don't be carelessly. Jangan hidup sembrono. Tapi mari we have to be carefully. Kita harus hati-hati dalam hidup ini. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan sampai jatuh. Karena nanti sebentar kita pagi ini baca 1 Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13 tentang kejatuhan Raja Salomo dengan berhala. Amat disayangkan. Saya menangis baca ayat ini. Karena Salomo dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Dia minta hikmat dan pengertian. Bahkan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Tapi Salomo mengikuti kedagingan. Mari kita nanti mau baca. Sebelum itu mari saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6b, demikian firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, amin, haleluya, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Kita selalu minta kekuatan dari Roh Kudus, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami
bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Rajaku di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini kami siap dengar, ditegur, diajar, diingatkan oleh firman-Mu Bapa, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi kuat hati kami teguh di dalam Engkau sampai langkah yang terakhir, sampai kami berjumpa dengan Engkau Bapa-Ku Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sangat-sangat kami cintai. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu. Atas izin Tuhan kita di Kamis yang kedua, waktu cepat. Kamis lalu tanggal 2 Januari Bapak Ibu. Saat ini sudah di Kamis minggu kedua tanggal 9 Januari. Kita diizinkan sama Tuhan menikmati hidup. Tapi hidup bagi Kristus. Jangan menikmati hidup bagi dunia. Binasa kita. Saya sudah katakan tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Biar tiap hari, tiap saat hidup kita berkenan sama Tuhan. Hidup berkenan sama Tuhan kalau kita nempel sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jika kita melekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan tuntun kita. Seperti dalam pujian ini, kuatkan ya Bapa oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sebab kata firman Tuhan tadi dalam Sakaria pasal 4 ayat 6b, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi sentralnya firman Allah Roh Kudus Tuhan Yesus. Itu menjadi pusat hidup kita. Kita mendapat kekuatan kalau kita bersama Tuhan. Jadi tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Ya, Raja Salomo mengandalkan kekuatan manusia. Dia pikir kaya hebat. Dah ingat saudara, kekayaan itu karena Tuhan yang membuat kaya. Mari kita buka. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, tertulis dalam 1 Raja pasal 11 saudara. Ya, mari kita buka sama-sama, kita mau baca. Senang kita saudara, rajin baca Alkitab. Senang baca Alkitab. Dengan baca firman Tuhan kita dapat pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman dari firman Tuhan. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tidak jatuh seperti Raja Salomo yang jatuh di tengah jalan, saudara, yang tidak setia sampai langkah yang terakhir. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Fir'aun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Wah, coba nih, Moab, Amon itu kan keturunan dari siapa, saudara? Ya, Lut kan punya istri Lut mati dari tiang garam. Tapi Lut punya anak-anak, anak pertama melahirkan ini, bersetubuh dengan Lut kan, ya, jadi melahirkan Moab. Anak kedua Amon, semua Edom itu siapa? Esau, semua ini, ya, bangsa yang tidak diperkenan sama Tuhan kan hidupnya latar belakang nggak takut akan Tuhan, hidup yang nggak beres, saudara. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Coba ini. Ya, Allah di sini ada A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Jadi dewa-dewa. Coba nih saudara. Jatuh di tengah jalan saudara. Maka kita nggak kuat. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Lihat ini saudara. Iblis sudah menjajah manusia. Ya, sudah tahu kelemahan manusia. Termasuk kelemahan kita.
Saya sudah katakan minimal setiap kita punya satu kelemahan, minimal punya satu kelemahan. Dan ingat apalagi kalau punya 2 kelemahan, 3 kelemahan, wah banyak sudah, hati-hati sudah. Iblis tahu persis buktinya siapa. Hawa dan Adam sudah jatuh. Ya, karena dia kelemahannya, dia jalan-jalan. Ya, di Taman Eden, padahal Taman Eden sudah dikasih Tuhan otoritas begitu indah. Seperti surga sudah penuh dengan cinta kasih, penuh dengan damai di Taman Eden itu. Karena Allah yang menciptakan langsung. Tapi kena pengaruh dari kuasa iblis. Kena pengaruh hasutan dari firman Tuhan, dari iblis. Firman iblis bukan firman. Jadi firman Tuhan diputar balik kan. Kata iblis jangan makan. Kata Tuhan kan jangan makan buah itu. Tapi iblis bilang boleh makan. Jadi diputar semua perbuatan iblis itu. Memutarbalikkan kebenaran. Saudara. Karena di dalam Bapa segala dusta. Kalau kita baca dalam Yohanes 8:44 Bapa segala dusta itu iblis. Maka ini jangan sampai kita ikutin suara-suara dusta dari si iblis. Ya, saya juga katakan kita mengenal 3 roh, roh Tuhan, roh kita dan roh iblis. Roh kita nih kalau tidak diisi roh Tuhan, tidak diisi dengan firman Tuhan, iblis bisa masuk. Seperti contoh siapa? Yudas Iskariot. Siapa contoh lagi? Salomo. Ya, kemasukan roh iblis. Ini sama Salomo nih. Salomo itu Saul maksud saya. Saul kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 15. Saul kena, saudara. Roh jahat masuk. Nah ini Salomo kena juga nih, saudara. Ya, sudah menyembah kepada hati Salomo, kata sudah terpaut kepada mereka dengan cinta perempuan-perempuan yang nggak beres, saudara. Maka hati-hati Bapak Ibu ya, jangan makan selingkuh-selingkuh. Sudah dapat satu istri dari Tuhan, sudah dipelihara setia sampai langkah yang terakhir. Sampai maut yang memisahkan. Tidak boleh selingkuh-selingkuh, jangan stop itu. Itu perbuatan zina, perbuatan kebencian dari Tuhan, tidak boleh. Ya, tidak boleh lagi poligami. Nggak ada tuh ayat Alkitab itu yang berkata demikian. Harus hidup kudus. Kita mau kudus. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mengajak Bapak persiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan, tahun perkenan Tuhan. Salah satunya hidup kudus di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang punya 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 kundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Coba ini. Bukan suatu keberuntungan, tapi suatu bencana besar dalam kehidupan Raja Salomo. Punya istri sampai ini ya 700 300 kundi-kundi nggak beres saudara. Maka dalam Alkitab sejarah dibuka semua ya, anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan sama Tuhan, contohnya Yusuf, tapi tidak berkenan sama siapa? Esau, Yudas Iskariot, Raja Saul, dan ini Salomo. Saat ini Salomo ini masa saudara hatinya sudah mengkhianati jauh dari Tuhan gara-gara istri-istri yang jahat yang tidak membawa takut akan Tuhan. Maka ibu-ibu harus bawa suami takut akan Tuhan. Hidup kita beres kalau dekat dengan Tuhan. Ini bukti Salomo. Salomo tidak beres karena sudah menjauh dari Tuhan. Dekat dengan istri kedagingan yang bukan datang dari Tuhan. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri itu menyondongkan hatinya kepada Allah lain. Ini Allah di sini dewa-dewa kecil. Kalau buka Alkitab itu. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Allah yang seperti Daud sudah ada sepenuh hati, sudah mulai bengkok sudah hatinya dia. Demikian Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud. Sudah unfaithfulness, tidak setia lagi. Wah, sudah menyakiti hati Tuhan, saudara. Ini maka kita bersyukur sama Tuhan. Kalau sampai dia bisa setia sama Tuhan membaca Alkitab, sehingga kita dapat memahami supaya langkah-langkah yang sesat dari orang-orang ini jangan kita tiru, saudara. Ya, tapi mari kita ikuti firman Tuhan, ikuti jejak Yesus, itu aja. Maka saya katakan tahun 2025, tahun perkenanan Tuhan, sentralnya Tuhan Yesus, bukan manusia. Ayat 7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejikan membasban yang menyakiti hati Tuhan. Masa Salomo sudah diberkati luar biasa itu datang dan tidak sadar soal ini. Ya, ini hancur saudara ini. Ya, titik awal kehancuran Raja Salomo ini saudara. Iblis betul firman Allah benar 1 Petrus 5:8. Seperti singa yang mau menjelajah bumi. Ayat 1:7. Seperti singa mau mencari siapa yang telah, salah satunya Salomo jatuh.
Masuk Bapak Ibu, jangan. Oleh karena Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Coba semua istri-istrinya enggak beres semua, saudara. Masuk di dalam dunia kegelapan, masuk di dalam dunia kehancuran, saudara. Raja Salomo ini. Coba ini. Minta ampun sama Tuhan. Ayat 9. Seperti Tuhan menunjukkan murkanya. Nah ini saudara. Kalau Tuhan murka, siapa yang sudah bisa membela? Tidak ada, saudara. Setan bisa bela. Coba kita pikir. Kalau orang jatuh dalam dosa karena bisa bela setan, nggak bisa ditinggalkan, saudara. Ya, karena setan takluk kepada Tuhan. Ya, hanya kepada Tuhanlah sumber kemenangan, sumber kehidupan kekal. Mungkin di sini kita belajar pengalaman. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggal di dalam dosa. Hancur, ayat 9. Sebab Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatilah telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ini saya bacakan kemarin. Sampai Tuhan menampakkan diri sampai 2 kali karena cintanya Tuhan kepada Salomo. Buktinya tadi berkati dahsyat. Jadi banyak ini manusia-manusia menipu Tuhan. Contohnya Salomo menipu, sudah diberkati sama Tuhan. Dikasih hikmat kekayaan luar biasa. Akhirnya di tengah jalan nyakiti Tuhan. Berkhianat, menyimpang di jalan yang bengkok, saudara. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni kau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hamba mencoba ini. Sudah pengkhianatan, sudah bengkok hatinya Salomo. Ya, sudah mengkhianati Tuhan. Kelakuannya nyakiti hati Tuhan. Tidak berpegang pada firman Allah. Demikian kehidupan kita, jangan jauh dari Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau berpegang kepada janji Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jauh dari Tuhan, hancurlah. Tapi dekat dengan Tuhan, kita bahagia diberkati sama Tuhan. Ayat 12, hanya pada waktu hidupmu itu aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu aku akan mengoyakkannya. Ayat 13 terakhir, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Coba ini, Tuhan begitu baik, saudara. Tidak langsung, tapi saudara tidak boleh mempermainkan Tuhan, ya. Bukan berarti karena Tuhan baik, itu seenaknya kita mempermainkan Tuhan. Baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur orang itu pasti akan tuai. Nah ini, ya oleh kita takut sama Tuhan. Mari, melalui firman-firman selalu kita baca. Kita renungkan firman Tuhan dan komit Tuhan. Biar tahun 2025 ada tahun perkenanan Tuhan. Aku tidak mau seperti Salomo yang ingkar janji. Yang di tengah jalan dia mengkhianati Tuhan. Tapi kau mau tetap setia sama Tuhan. Biar Roh Kudus penuhi hidup kami, Bapa. Penuhi dengan Roh Kudus, Bapa, supaya kau kuat, dapat kekuatan Roh Kudus menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut kasih datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Jangan lupa jauh dari Tuhan, tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Jangan pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Mari kita mau setia sebagaimana Yesus setia sama kita. Ia selalu menyertai kita. Dia selalu akan tolong kita. Biar kita mau setia, komit dengan Tuhan, komitmen pegang teguh kepada firman Allah. Sampai langkah yang terakhir. Saya mau tutup di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11, saudara ya. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, kata firman Tuhan. Berpegang, coba, apa yang ada padamu. Cuma saya mau baca dulu. Saya mau buka Alkitab, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi kesimpulannya, mahkota bisa hilang loh. Kalau saudara tidak setia, Salomo tidak setia nih. Buktinya Salomo tidak setia nih. Banyak yang tidak setia. Yudas Iskariot tidak setia. Banyak anak Tuhan tidak setia. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua bersama, ayo kita setia. Berpegang pada janji Tuhan, firman Allah. Supaya nanti kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.